Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'millah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 11 hari kita menikmati udara di tahun 2025. Mudah-mudahan perjalanan kita di tahun 2025 ini jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita semuanya mengakhiri kehidupan di alam dunia ini dengan mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul, masuk bab baru. Terakhir kita beres membahas tentang bagaimana peringatan keras, hukuman bagi orang yang melakukan zina, yaitu hubungan yang tidak halal antara laki-laki dan perempuan. Nah, kali ini materi kitab yang disampaikan dalam kitab Tanqihul Qaul di bab 27 ini bercerita tentang bagaimana peringatan keras, hukuman keras dari Allah bagi penyuka sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang sudah keluar jauh dari fitrahnya sebagai manusia. Bagaimana hukumannya, bagaimana dosanya, karena ini termasuk al-fahisyah, ya, perbuatan keji. Jangan sampai perbuatan ini antasyi'a, menyebar luas, ya. Yang sekarang lagi ngetren bahasanya itu kan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, kita akan bahas bagaimana menurut pandangan Islam. Ya, tentunya kita merujuk kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Al-babu as-sabi'u wal 'ishrun fit tashdid 'ala al-liwat. Bab ke-27 menjelaskan tentang peringatan keras terhadap perbuatan liwat. Kenapa disebut liwat? Karena pekerjaan ini pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut, ya, homoseksual dan lesbian. Di dalam sebuah kitab namanya kitab Az-Zawajir, wa fi Az-Zawajir qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayat At-Tabarani wal Baihaqi. Di dalam kitab Az-Zawajir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi, arba'atun. Nah, kita siap-siap, ada enggak di dalamnya kita nih? Kalau ada, buru-buru taubat.
arba'atun, ada 4 golongan, yusbihuna fi ghadabillah, yang di pagi hari mereka semua mendapatkan atau berada dalam marahnya Allah. Jadi 4 golongan ini pagi-pagi udah dapat marahnya Allah. Wa yumsuna fi sakhatillah, dan di sore harinya mereka dapat murkanya Allah. Jadi pagi dimarah sama Allah, sore, petang, malam dimurka sama Allah. Jadi sama sekali nggak ada keridhaan Allah di dalamnya buat kelompok ini. Siapakah mereka? Saat itu waqila lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Jadi ketika Nabi mengatakan arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah, ada 4 golongan manusia yang pagi-pagi dimarah sama Allah, dan sore hari petang dimurka oleh Allah. Jadi nggak ada ridhonya Allah sama mereka. Kilalah, ditanya kepada baginda Nabi, manhum ya Rasulullah, mereka tuh siapa sih ya Rasulullah? Kok bisa-bisanya pagi dimarah, sore dimurka? Nggak ada tuh ridho Allah buat mereka. Siapa mereka? Kata sahabat. Nabi mengatakan, siapa mereka? Al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa. Yaitu yang pertama nih, laki-laki yang suka menyerupai wanita. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam khususnya di acara 17 Agustusan. Lalaki marake daster, marake kutang. Ingat, ini masuk dalam kategori sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan main-main ini. Allah sudah takdirkan kita semua jadi laki-laki, ibu-ibu ya jadi ibu-ibu. Fitrahnya sesuaikan aja. Fitrah laki-laki bagaimana, fitrah ibu-ibu bagaimana. Ini ngomong begini pasti panitia Agustusan ngambek ini. Kenapa sob? Ya panitia kan memang senang begitu. Nauzubillah min dzalik. Makanya perlunya pemahaman-pemahaman agama di sini. Perlunya kajian-kajian agama seperti ini biar masyarakat paham dan mengerti. Mungkin karena mereka belum paham, mungkin karena mereka belum mengerti. Berikan pemahaman oleh kita bahwa hal itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam, dan termasuk orang yang mendapatkan marah dan murkanya Allah Subhanahu. Jadi yang pertama, al-mutasyabbihuna minar rijal, laki-laki nusok nyarupaan awewe, dandanannya, sifatnya, kelakuannya lempang-lempang kos awewe. Jangan. Ya bahasa kitanya mah banci atau bencong. Tapi bencong dalam bahasa Arab berbeda dengan bencong di masyarakat. Kalau banci khuntha dalam fikih itu yang punya 2 kelamin, namanya hermafrodit. Itu memang lahir kelaminnya 2, cuma yang lebih dominan yang mana gitu. Itu namanya khuntha. Tapi kalau yang jadi-jadian, lalaki jadi awewe, berang lalaki peting awewe, nah itu bukan khuntha, itu namanya banci di kitanya. Tapi kalau lihat dari bahasanya, banci itu bahasa Cina. Ban artinya double, ci artinya kemaluan. Jadi banci yang punya double kemaluan. Nah betul kalau banci, yang di kita berkembang namanya banyak tuh di Taman Lawang, Jakarta, ya itu bencong-bencong tuh masya Allah, bitisnya bualalade, wajahnya cantik-cantik, dandan. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama, al mutasyabbihuna minar rijal bin nisa, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan. Kedua, wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. 2 adalah wanita-wanita yang menyerupai laki-laki.
dandanannya, rambutnya, celananya, hati-hati. Kalau niatnya rek nurutan lalaki, yang itu biasa dipakai laki-laki, ini masuk al-mutasyabbihan minan nisa birrijal, perempuan-perempuan yang suka niru-niru laki. Nah, saya termasuk orang yang agak sedikit gak setuju dengan main drama-drama berperan laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Nah, saya termasuk orang yang paling menentang gitu. Karena memang diajarnya begitu sama orang tua dulu, diajar sama kakek begitu dulu, fanatiknya dulu begitu. Jadi sampai sekarang juga masih begitu aja. Temenang drama-drama, mun bisa mah haram deh drama-drama deh. Mun arek peran awewe lalaki gitu. Gak ada tuh laki-laki berperan pakai kerudung, pakai dandan, pakai lipstik. Khawatir masuk hadis ini gitu. Udah tahu dia laki-laki tapi nyerupai ataupun sebaliknya, perempuan nyerupai laki. Na'udzubillah min tadi. Ningali di TV itu, dandanan lalaki us awewe us laki. Hanya untuk membuat gelak tawa. Hati-hati. Ini mereka harus berikan pemahaman ilmu agama. Mungkin mereka belum baca hadis-hadis. Mungkin mereka belum baca keterangan-keterangannya. Itu yang ke satu. Yang kedua, yang ke satu dan kedua. Yang ketiga, walladzi ya'ti al-bahimah. Ini lebih hebat lagi. Yang ketiga adalah seseorang yang melakukan hubungan dengan binatang. Lalaki hubungan jeung embe, awewe hubungan jeung anjing, jeung kuda. Itu semua orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Nauzubillah, summa naudzubillah. Jadi orang yang melakukan hubungan dengan binatang. Bapan kejadian jeung ieu teu laku, jeung itu teu laku, akhirna mah jeung embe. Asup ka kandang embe, sikat embe dari kandang. Puting-puting anon embe ternyata ada pezina. Ya, menjinahin kambing. Banyak di masyarakat yang terjadi. Nauzubillah min, itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Nah, yang keempat adalah walladzi ya'tir rijal, dan orang yang melakukan hubungan dengan sesama jenis, lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe. Itu mereka yang yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah. Isuk dimarah ku Gusti Allah, sore petang dimurka ku Gusti Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang mulai rincian-rinciannya, apa aja sih yang termasuk kategori lesbi, kategori homoseksual. Kita lihat di sini. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qabbala, siapa saja orang yang mencium gulaman, seorang anak laki-laki. Siapa saja yang mencium seorang anak laki-laki, tapi ada catatannya di sini, bisyahwatin, karena ada dorongan syahwat, resep, bogoh, da budak teh kaset. Resep bogoh dicium ayah syahwatna, beda dengan ciuman ayah kepada anak. Beda dengan ciuman aki ka incuna. Ini mah ciuman yang mengandung dorongan syahwat. Man qabbala gulaman bi syahwatin, siapa saja orang yang mencium seorang anak laki-laki dengan syahwat, ada dorongan nafsu. Apa kata Nabi? Masya Allah, adzabahullahu ta'ala finnar, Allah Ta'ala akan mengazabnya nanti di dalam api neraka. Ai nari jahannam.
Maksudnya adalah di neraka jahanam berapa lama? Alfa sanatin, 1000 tahun dikeum dicerok neraka. Lamun ayah lalaki nyiuman budak leutik bari jeung aya syahwat. Apalagi udah mulai mencium bibir, nyium pipi kanan, pipi kiri, lamun aya syahwat dosa. Kau mau ima aya usap nyium bibir, tapi aya syahwat, wah masya Allah, diazab ke Gusti Allah Subhanahu wa taala di jero neraka 1000 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bahkan di sini, wa in kana Ibrahim khalilallah wa Musa kalimallah wa Isa ruhallah. Meskipun dia adalah Ibrahim yang khalilullah itu, meskipun dia adalah Musa yang kalimullah itu, meskipun dia itu adalah Isa yang ruhullah itu. Jadi saking beratnya dosa, meskipun Nabi Ibrahim melakukan itu dikeum di jero neraka 1000 tahun, meskipun Nabi Musa direndam di neraka 1000 tahun, meskipun Nabi Isa kalau melakukan itu direndam di dalam neraka 1000. Komo orang mah Nabi jadi keum 1000 tahun. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, hati-hati. Bukan nggak boleh sayang sama anak kecil, tapi jangan ada syahwat, jangan ada resep bogo, diciuman budak teh, da bogoh resep bodas budak teh, kasep budak teh, poyo diciuman, ditangkupan, tapi aya syahwat, aya dagdigdug hatena, haram hukumna, dosa hukumna. Terus, waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lawid tasala al-lutiyu bima'il bahri. Di sini dikatakan lawid tasal, sekiranya orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual maupun lesbian, seandainya mereka melakukan, orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, kemudian dia mandi junub, hubungan laki-laki jeung lalaki jeung awewe, terus keluar sperma, kan wajib mandi. Nah, seandainya pelaku itu mandi bima'il bahri, mandina pakai cai laut, nu loba sakitu loba eta cai laut, apa kata Nabi? Lam yajid yaumal qiyamah illa junuban. Ia tetap akan datang pada hari kiamat dalam keadaan junub. Masya Allah, luar biasa Nabi mengingatkan kita. Jadi lamun aya jelema nangkep lalaki kemudian junub, mandi wajib dia sekadar mandi, padahal mandi nak make cai laut, engke tetap datang dalam keadaan junub karena bekas melakukan itu. Na'udzubillahi min illa junuban. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda lagi, man qabbala gulaman bi syahwah, siapa yang mencium seorang anak laki-laki dengan syahwat, bogo, kabudak lalaki, perempuan dengan perempuan, diciuman, uljima bilijamin min nar, maka ia akan dipasangkan tali kekang seperti tali kekang binatang. Tali kekang atau tali kendali, tapi bukan dibuat dari tambang, dari karet, dari apapun, tapi ternyata tali kekang itu dibuatnya dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Nanti khawatir nih. Awalnya mulai colek kala laki, pura-pura nyekel bokong. Nah, makanya di Arab itu kalau ada megang pantat, habis marahnya, kesinggung mereka. Kalau ada orang megang pantat laki-laki di Arab Saudi, mereka kesinggung banget, marah mereka. Keluar ke binatang marahnya, kalem, khinzir,
dasar hison kuda sia mana orang kasar bahasana, mereka kesinggung betul ya. Kalau orang Arab dipegang pantatnya ya. Jangan macam-macam, kalau dipegang jenggot mereka senang banget. Sallu ala Muhammad, pegang jenggotnya balanja ge murah ya, seperti itu. Orang Arab meresep, tapi laki-laki dengan laki-laki sallu ala Muhammad, pegang jenggotnya udah majanan gratis diberi orang kemana-mana. Artinya penghargaan betul-betul luar biasa buat mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man massa gulaman, siapa yang menyentuh, ngusap-ngusap, nyentuh seorang gulam, ngusap pipinya, ngusap punggungna, ngusap kakina, tapi bisyahwatin, karena ayah syahwat resep bogoh kala laki, nauzubillah ini ya, la'anahullah wal malaikah wan nasu ajma'un. Allah Subhanahu wa taala, seluruh malaikat dan seluruh manusia akan melaknat pelakunya. Dilaknat ku Allah, dilaknat ku malaikat. Kamu ke saya jelema lempang mati, aduh ya Allah, asal marah teh gitu teh gemulai. Hati-hati tuh, hati-hati, jangan dibiasakan. Kalau anak begitu rombak buru-buru, harus kuat. Perempuan lembut. Kadang-kadang karakter juga ada yang begitu. Nah, karena dibiarkan kemudian mereka gaul dengan komunitas yang begitu, itu bisa jadi. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya kalau ada anak laki-laki mulai rada-rada gimana gitu ya, buru-buru, ayo main barbel, ayo barbel, olahraga, lari biar kuat, ulah gemulai gitu. Tapi biasanya bisa berubah. Tapi kadang-kadang yang pernah saya temukan itu, orang-orang begitu biasanya emosinya luar biasa gitu. Galak gitu. Mereka tuh galak. Untuk apa? Untuk menutupi kebobrokan, kebusukan kelakuannya. Seakan-akan menunjukkan bahwa dia tuh punya emosi, punya marah gitu. Padahal kalau udah, ya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Ya bencong-bencong itu kan kalau marah tuh, saya pernah ketemu kumpulan bencong-bencong di Batam gitu. Subhanallah, serem ningali suku nama. Wajah cantik-cantik, kakinya astagfirullahaladzim. Sengaja pulang ceramah di Batam diajak sama Tad, kita jalan yuk ke pinggir laut. Ayo orang menurut baiknya diajak itu. Pas di tengah jalan nara rangtung, pedang malah gak habis. Kuremuk jarangkung gede. Ini saya ditimbang maut ini. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kebiasaan kita ini, Allah murka, Allah marah kepada pelaku-pelaku begitu. Buktinya kaum Nabi Lut dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu, sampai dibalikkan tanahnya, kemudian dibebeskan ke Gusti Allah. Tabas Sunda dibebeskan melalui sedep gitu, dibebeskan ku Allah sampai masuk ke dalam, jadilah sebuah lautan namanya Al-Bahrul Mayyit di Jordania, yang disebut dengan Dead Sea, laut mati. Waktu itu tahun 95 saya ke sana, guide-nya bilang, "Kita di sini jangan lama-lama ya." Pas nanya, "Di mana? Kenapa?" Katanya takut ketularan kelakuan umat Nabi Lut. Jangan lama-lama di sini. Dan lautnya hebatnya di situ, kita tidak bisa berenang, insya Allah tidak akan pernah tenggelam. Karena kadar asamnya tinggi, kadar garamnya tinggi sekali. Dan ikan pun tidak hidup di sana. Saya lihat, laut itu di pinggir pantai itu, laut. Dan kalau dimasukin kaki, diangkat putih kakinya, garam. Tapi nggak mikir sih, coba mau manggah ini ya, ngerujak di dia ya, pakai garam gitu. Tapi memang tempatnya masya Allah gersang. Dan menurut informasi kalau malam memang ramai. Ramai apa? Ramai yang teriak, menjerit dan menangis. Mungkin umat Nabi Lut yang dihukum oleh Allah.
dilempar batu, dimasukin, dibebaskan, nggak ada yang selamat. Hatta istrinya dihukum oleh Allah karena berperilaku tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang perempuan. Nah, jadi kata Nabi, siapa yang menyentuh seorang anak laki-laki dengan syahwat, bukan gak boleh nyentuh, tapi ada syahwat. Beda, syahwat dengan mahabbah beda. Kalau syahwat mah nafsu, birahi. Kalau mahabbah itu cinta. Orang tua cinta sama anak, kakak cinta sama adik, beda. Kalau cinta mahabbah dengan syahwat beda. Syahwat mah pakai birahi, nafsu. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh umat manusia.